يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa min uqubatiha ma yulqihi Allahu subhanahu minar ru'ab wal khawf fi qalbil 'asi fala tarahu illa khaifan mar'uban. Coba bayangkan. Di antara sanksi, azab, hukuman dari dosa dan maksiat adalah yaitu ketakutan, kekhawatiran yang Allah campakkan dalam hati pelaku maksiat. Sehingga engkau tidak melihat orang tersebut kecuali selalu merasa takut, selalu merasa khawatir, selalu merasa tidak pasti, resah, gelisah, stres dia. Berkata Imam Ibnu Qayyim, فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا ومن عصاه انقلبت مأمنه مخاوف فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طير. Kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, sesungguhnya ketaatan itu benteng Allah yang paling kuat, paling agung. Siapa yang memasukinya, dia akan merasakan keamanan, kenyamanan dari penderitaan dunia dan akhirat. Aman dari azab, aman dari sanksi, aman dari hukuman. Kita dalam kehidupan sekarang di dunia ini kan, kita kan merasa aman kalau melihat polisi, melihat tentara, ketemu polisi, assalamualaikum, salaman, rangkulan. Ketemu tentara juga begitu, nggak takut. Lewat kantor polisi atau bahkan masuk kantor polisi untuk suatu keperluan, tenang-tenang saja, aman, nyaman saja, ya. Kenapa? Kenapa kita merasa aman? Tidak takut sama polisi, tidak takut sama tentara. Karena kita tidak pernah melakukan kejahatan. Kita nggak maling, kita nggak nyopet, kita tidak nodong, tidak membunuh, tidak melakukan kejahatan. Diyakini aman, nggak akan ditangkap, nggak akan diadili, nggak akan dihukum penjara, tenang, santai. Tapi coba orang yang umpamanya melakukan kejahatan, melihat polisi gebek gitu ya, melihat tentara, aduh takut. Ketika sedang di rumah ada tok 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 tok, permisi, assalamualaikum, punten, sampurasun, kayak gitu. Jangan-jangan polisi menangkap saya. Itu penjahat kayak begitu. Atau umpamanya orang pakai motor, pakai mobil, nggak punya SIM, nggak bawa STNK. Walaupun tidak melakukan kesalahan ketika nyetirnya, tapi dia sudah merasa bersalah, nggak ada SIM, nggak ada STNK. Begitu lagi nyetir, lihat polisi, waduh, jangan-jangan ada razia. Dengar peluit, prit, padahal itu tukang parkir. Waduh, jangan-jangan polisi, kan gitu ya. Serba takut orang yang bersalah. Tapi kalau umpama kita berkendaraan, lengkap semuanya. Pakai sabuk, ya, pakai helm. SIM ada, STNK ada, BPKB juga dibawa umpamanya. Ada razia polisi dicegat, tenang, gak masalah. Ada pemeriksaan juga karena kita tidak melakukan kesalahan. Adem, ayem, tentrem, nyaman. Begitu polisi menyapa,
selamat siang, selamat pagi, kan ramahnya biasa nama. Kita alhamdulillah, apa kabar Pak Polisi? Mohon maaf ada pemeriksaan, bisa tunjukkan SIM. Siapa? Kan gitu. Setelah diperiksa, oh iya, hati-hati di jalan, selamat jalan Pak, semoga selamat sampai tujuan. Orang di rumah menanti Anda dengan terima kasih. Tenang hati, kan gitu ya. Nah ini juga begitu tuh kepada Allah SWT. Allah memberikan azab, hukuman di dunia ini juga sebelum di akhirat. Hukumannya azab berupa apa? Azab Allah itu di dunia berupa apapun, berupa keresahan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran itu tuh. Maka untuk meraih keamanan, taat. Kata Imam Ibnu Qayyim, ketaatanlah benteng Allah yang sangat kuat. Siapa yang memasukinya dia aman dari sanksi dunia ataupun akhirat. Tapi sebaliknya, man kharaja anhu, siapa yang keluar dari benteng itu, artinya tidak taat lagi dia. Dia terjerumus dalam dosa dan maksiat. Dia akan diliputi oleh rasa takut dari semua aspek. Siapa orang yang mentaati Allah, akan berubahlah rasa takut yang dialami pada dirinya menjadi keamanan. Sebaliknya siapa yang bermaksiat kepada Allah akan berubahlah dari keamanan yang selama ini dia rasakan menjadi ketakutan. Maka engkau lihat orang yang maksiat, hatinya seolah-olah dia itu berada di antara dua sayap burung. Tuh, serba khawatir, takut jatuh dan seterusnya ya. Seperti itu. Kalau ada umpamanya angin yang menggoyangkan pintunya, dia akan berkata, ada orang nih yang akan menuntut kita, menagih kita. Seperti orang yang banyak hutang. Selalu khawatir. Ada assalamualaikum, waduh, jangan-jangan dia kolektor tuh. Kan gitu ya. Selalu begitu tuh. Kalau umpamanya dia mendengar langkah-langkah kaki orang, dia takut. Jangan-jangan itu adalah orang yang akan menuntutnya. Dia itu yahsabu kulla sayhatin alaihim. Seolah-olah semua teriakan itu ditujukan kepada dia. Semua yang terjadi seolah-olah itu jangan-jangan akan sesuatu yang membahayakan dia karena dosa dan kesalahan dia. Seolah-olah semua yang dia benci, yang tidak dia sukai itu tertuju padanya. Oleh karena itu, pupuk rasa takut kepada Allah itu akan mendorong dia untuk taat, mendorong dia menjauhi dosa dan maksiat, maka dia akan merasakan keamanan. Faman khafa Allah amanahu min kulli syai. Siapa orang yang hanya takut kepada Allah, Allah akan berikan keamanan dia dari segala sesuatu. Tapi sebaliknya, wa man lam yakhifillah akhafahu min kulli syai. Siapa orang yang tidak takut kepada Allah, Allah akan buat dia akan takut kepada segala sesuatu. Takut ini, takut itu. Sebuah syair menyatakan laqad qadallahu bainan nas mudda khuliqu annal makhawif wal ijram fi qarn. Allah telah menetapkan ketentuan dalam kehidupan manusia sejak manusia itu diciptakan. Apa ketentuannya? Bahwa rasa takut dan dosa adalah dua hal yang selalu bersandingan. Coba aja umpamanya takut kepada apa? Kepada jin umpamanya. Curiga hantu umpamanya ya. Jin. Siapa yang rata-rata tidak takut? Ya orang-orang soleh. Orang-orang yang berilmu tahu hakikat jin. Lalu dia soleh, taat, tunduk, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak takut, bahkan jin itu takut kepada dia.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kata Nabi SAW, "Hei Umar, kalau kau berjalan di suatu jalan, syaitan akan menghindar dari kamu mengambil jalan yang lain." Takut. Karena ketaatannya. Tapi ketika dia banyak terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia takut dari segala sesuatu, termasuk takut kalau masuk ke tempat gelap, sepi, malam sendirian gitu ya. Takut. Ketika berjalan malam di tengah malam yang gelap sendirian itu, berjalan kemudian ada daun yang jatuh menimpa kepala, langsung menjerit dia, takut. Itu karena mental. Dan mental dipengaruhi oleh dosa. Semakin banyak dosa dan maksiat, semakin lemah mentalnya, semakin menunjukkan kelemahan iman. Takut terhadap segala sesuatu. Takut dan dosa itu, takut dan kejahatan itu selalu berjalan beriringan itu. Di mana ada dosa, di sana ada takut. Di mana ada maksiat, di sana ada keresahan dan kegelisahan. Di mana ada dosa, di sana ada azab. Di mana ada dosa, nikmat hilang dari diri pelaku dosa tersebut. Inilah salah satu di antara sanksi dari dosa yang dilakukan oleh manusia adalah hilangnya nikmat, datangnya azab dari Allah Azza wa Jalla.